Saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian Holy Ground. Ketika kita berdiri di hadapan tahta Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan pujikan lagu dalam bahasa Inggrisnya, kemudian kita pujikan dalam bahasa Indonesianya. Tahta Suci Holy Ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in your presence of holy ground. Mari kita bersama-sama berdiri, kita pujikan. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
Selamat datang di dalam ibadah SBI Melbourne hari Minggu 22 Januari 2023. Nats pendahuluan kita untuk ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur nomor 106. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati bersama-sama, kita masuk di dalam doa kita untuk mengagungkan dan memuji Tuhan yang setia kepada kita. Mari kita berdoa. Di dalam keberadaan kami Tuhan, kami datang, kami mengagungkan Engkau, kami memuji Engkau, Allah yang Maha Kudus, yang ada bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan, ajar kami untuk kami mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami menyadari keberadaan-Mu. Tuntun kami supaya mata kami dapat melihat keperbuatan tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami juga mengingat perayaan hari tahun baru, Bapak, kami diingatkan sekali lagi kepada kemurahan kebaikan Tuhan yang menambahkan 1 tahun lagi, hari yang baru, di tahun yang baru untuk kami mengingat Tuhan ada bersama dengan kami. Pimpin setiap kami ya Bapak. Tolong kami supaya kami boleh menikmati keberadaan Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami disadarkan Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang tidak pernah berhenti menuntun kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami karena mereka sedang berlibur, mereka sedang meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga mereka. Ajar mereka supaya mereka boleh menikmati kebersamaan, menikmati keberadaan, dan menikmati kebesaran, keagungan Tuhan di antara keluarga mereka. Dan mereka dapat mengatakan, sungguh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Pimpin kami di sini kami ya Bapak, supaya kami boleh belajar juga mengagungkan nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Satu sukacita kita adalah kalau kita dapat menikmati dan merasakan sungguh aman dan senang kalau kita ada bersandar pada lengan yang kekal. Mari kita pujikan pujian ini, amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal, leaning on the everlasting arm. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguh indahlah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jiwaku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal.
Menarik kalau kita perhatikan pada kalimat dari lagu ini dikatakan ketika kita berjalan pada jalan musafir, bersandar pada lengan yang kekal, terang dan cerah jalan langkahku, bersandar pada lengan yang kekal. Ketika mempersiapkan untuk sore hari ini, saudara-saudara, saya merenungkan lagi kalimat ini. Bagaimana kita bisa berjalan sambil bersandar pada lengan yang kekal? How can we continue our journey whilst we leaning on the everlasting arm? How can we walk while we leaning on the everlasting arm? Pernah merenungkan saudara-saudara, jalan sambil bersandar? Anda masih bisa melangkahkan kaki gak kalau Anda bersandar kepada orang lain? Nah saudara-saudara, saat itu saya baru disadarkan bahwa kata dari lagu ini mengatakan leaning, bersandar. Kita tidak berjalan sepenuhnya, tapi kita sebetulnya sedang digendong. Kita ada di dalam ayunan, dalam dekapan tangan yang kekal. Dan karena itu di dalam pujian ini dikatakan, ku takkan cemas, ku takkan takut. Kenapa? Karena kita tidak berjalan sendirian. Kita bersandar pada lengan yang kekal. Pada sore hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Seluruh majelis menyambut jemaat yang berbakti pada hari ini baik secara face to face maupun secara online, kiranya firman Tuhan dan persekutuan yang dialami hari ini dapat menguatkan iman kita, memberikan sukacita dan berkat. Kami juga berharap bahwa kebaktian hari ini dapat membantu kita untuk makin bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan dan membuat kita semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Untuk khotbah-khotbah yang minggu lalu dapat dilihat dan didapatkan pada YouTube link yang tertera di buletin gereja. Untuk kegiatan gereja dalam minggu ini saudara-saudara masih diliburkan karena kita masih ada di dalam suasana school holiday dan kita akan kembali lagi pada bulan Februari sambil kita mengingat dan menyambut teman-teman yang masih berhalangan hadir sampai dengan saat ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat pada saat ini. Apakah ada pokok-pokok doa syafaat dari saudara-saudara sekalian? Selain yang tertera di buletin gereja, apakah ada tambahan pokok doa syafaat? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita sama-sama satukan hati kita masuk di dalam syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali kepadamu ya Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun kami, Allah yang menggendong kami, Allah yang menatang kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Bapa, di dalam pergumulan ini kami membawa doa-doa kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk kehidupan kami, situasi di dunia yang secara umum masih berusaha untuk beranjak bangkit dari pandemik yang kami alami. Kami berdoa untuk situasi perekonomian, kami berdoa untuk situasi kesehatan. Kami bersyukur banyak orang yang sudah mulai kembali kepada kehidupan yang seperti sebelum masa pandemik. Tapi kami juga menyadari bahwa hidup tidak sama seperti sebelumnya. Kami disadarkan bahwa kami terus perlu berwaspada dan kami terus menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang berusia lanjut, yang rentan kepada situasi kesehatan saat ini. Kami berdoa untuk pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang masih terus berusaha untuk memulihkan dan menolong setiap kami untuk kembali kepada keadaan seperti sebelum pandemi. Bapa, izinkan kami untuk melihat dari kacamata Tuhan. Ajar kami untuk menyandarkan hidup kami di dalam keyakinan iman kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak baik secara kehidupan sosial, ketika kami kembali
bertemu dengan orang-orang, kami harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa saudara kami yang mengalami situasi mental karena lama tidak berjumpa dengan orang lain dan saat ini harus kembali lagi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, pulihkan kami ya Bapa, tolong kami supaya kami pulih mendapatkan kekuatan Tuhan sekali lagi. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berhalangan hadir saat ini, mereka yang bepergian, Tuhan dampingi mereka. Lindungi mereka supaya mereka boleh tetap dikuatkan dan izinkan mereka untuk mengalami sukacita ketika mereka bertemu dengan sanak famili keluarga. Supaya mereka boleh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Supaya mereka boleh berterima kasih karena Engkau mengizinkan mereka bertemu dengan keluarga. Dan saat ini ketika mereka bersukacita bersama-sama, mereka juga boleh diingatkan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Dan bahwa di dalam segala keberadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk SBI Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kami berdoa untuk pertambahan jemaat. Dan kami terus mendoakan supaya gereja ini boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Sebagai sarana Tuhan bekerja, berkarya, menjadi saksi bagi orang-orang lain. Pimpin setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kami ya Bapa. Ajar kami, pakai kami untuk boleh menjadi bagian dari cara Tuhan memberikan berkat-Mu bagi dunia ini. Di sini kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan, marilah kita diingatkan sekali lagi kepada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Bukan karena paksaan, tetapi memberi dengan sukacita. Karena Allah sungguh memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan, tapi tidak ada yang bertugas, jadi diwakili. Terima kasih. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Kedua, janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita persembahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memberi sebagian yang kami terima dari Tuhan.
Dan kami memberikan di dalam kesadaran. Engkau yang memberi, Engkau yang menerima, kiranya Engkau yang juga terus mengingatkan kami. Setiap berkat, setiap hal yang kami terima, baik ataupun yang kurang baik di mata kami, adalah baik di pemandangan-Mu. Ajar kami untuk menerima dengan syukur, sebagaimana kami belajar memberi dengan kerelaan hati. Karena kami tahu Engkau menerima segala persembahan kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk menyanyikan dari satu pujian, satu lagu yang sangat khusus, Turn Your Eyes Upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bagian refren dari lagu ini. Pandanglah pada Yesus, oh pandanglah wajahnya yang mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kalau Anda perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan turn your eyes upon Jesus, look on his wonderful face, and the glory of the earth will grow slightly dim in the light of his glory and grace. Maka kemuliaan dunia ini akan menjadi pudar ketika kita melihat sinar kemuliaan Tuhan yang terang. Bagaimana cara kita bisa mengatasi pencobaan? Bagaimana cara kita bisa mengatasi pergumulan kehidupan? Dengan memandang wajah Yesus yang mulia. Maka segala sesuatu akan menjadi suram ketika kita melihat kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Oh so are you weary and trouble. Lelah dan kacaukan jiwamu semua gelap gulita. Lelah dan kacaukan jiwamu semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri. Yang ketiga, janjinya pasti terlaksana. Percayalah pada Dia. Segera kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna.
Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita satukan hati bersama dalam doa kita. Kami belajar untuk mengarahkan mata kami kepada Tuhan. Kami berdoa ketika kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa ketika kami akan menggumuli kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di sini kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Coba silakan duduk. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 kita akan membaca terlebih dahulu ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36 dari Injil Lukas. Lukas 8 ayat 16 sampai 18 dilanjutkan 11 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Pasal yang ke-11 ayat 33. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya adalah terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan disebut berbahagia kalau kita bisa membaca firman ini, merenungkan dan memikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita masih masuk di dalam seri perumpamaan, dan hari ini saudara-saudara kita berbicara tentang dua perumpamaan yang serupa. Ya, Anda membaca ini dari dua pasal yang berbeda, pasal 8 dan pasal yang ke-11. Tetapi menariknya di kedua bagian ini Yesus sama-sama bicara soal lampu, tentang pelita. Pertanyaannya, kenapa Yesus berbicara tentang lampu? Kenapa Yesus perlu memecah ini menjadi dua bagian yang terpisah, pasal 8 dan pasal yang ke-11? Kalau memang fokusnya adalah lampu, kenapa Yesus tidak menyatukan saja dua bagian ini bersama-sama? Nah, saudara-saudara, perumpamaan tentang pelita adalah selalu perumpamaan yang menarik. Karena Yesus ingin menekankan dua hal yang berbeda. Pasal yang ke-8, kalau Anda perhatikan, berbicara tentang lampu yang dinyalakan. Saudara-saudara, pada zaman dahulu lampu itu menggunakan lampu minyak. Kita tidak seperti sekarang yang menggunakan listrik, mereka pada waktu itu menggunakan lampu minyak. Artinya apa? Artinya lampu itu selalu ada di sana. Lampu itu selalu ada di tempatnya. Tetapi saudara-saudara, lampu itu tidak berguna ketika lampu itu tidak dinyalakan.
Saudara-saudara, lampu itu bisa menjadi hiasan yang indah. Ketika kami berlibur beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, kami diajak untuk pergi ke satu tempat di mana ada koleksi barang-barang kuno. Dan saudara, kami diajak untuk melihat tempat di mana ada koleksi kandil. Anda tahu kandil? Kandil itu lampu kuno, ya, lampu minyak yang ditenteng itu. Dan dia punya berbagai macam koleksi kandil dari zaman yang kuno masih pakai tanah liat sampai menggunakan logam. Saudara, semua lampu itu indah. Problemnya cuma satu. Tidak ada satu lampu pun yang dinyalakan. Kenapa? Karena itu hiasan, saudara-saudara. Lampu kalau tidak dinyalakan dia akan menjadi hiasan. Bagus enggak? Bagus. Cantik enggak? Cantik. Tapi tidak berguna. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 mengatakan, tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat apa? Cahayanya. Saudara-saudara, tidak melihat lampunya. Anda perhatikan ayatnya. Saya senang karena sekarang kita taruh dua terjemahan bersama-sama. Jadi Anda bisa perhatikan. So that those who come in. Supaya mereka yang masuk. Mereka dapat melihat apa lampunya? Enggak, saudara-saudara. Mereka dapat melihat cahayanya. Saudara-saudara, Yesus berbicara tentang buah kehidupan. Lukas pasal yang ke-8 adalah lanjutan dari perumpamaan tentang penabur. Lukas pasal yang ke-8 berbicara tentang bagaimana Anda dan saya meresponi dan menanggapi firman Tuhan. Apa tujuan Allah memberikan cahaya? Apa tujuan Allah memberikan kita terang dari lampu? Saudara-saudara, karena kenyataannya dunia ini ada dalam kegelapan. Saudara, ketika Anda melakukan kesalahan, sesuatu yang keliru, Anda mau langsung ngaku enggak? Bahkan dalam relasi suami istri, ibu anak, anak dan orang tua, saudara-saudara, kalau anak melakukan kesalahan, dia langsung ngaku enggak? Ketika istri saya buka pantry kemarin, saudara-saudara, dia tahu ada permen yang hilang. Maka dia bertanya, siapa yang ngambil permen? Ini ayahnya atau anaknya? Nah, saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang akan langsung bilang, saya ngambil. Enggak, saudara, perlu diinvestigasi dulu. Saudara, karena inilah realita kita. Kita cenderung untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan menyembunyikan. Saudara, berapa banyak kesalahan yang terjadi di dalam dunia ini. Dan itu sebabnya dunia butuh cahaya. Itu sebabnya dunia butuh terang. Karena Anda dan saya hidup di dalam realita kegelapan. Anda dan saya hidup di dalam segala sesuatu ketika manusia berusaha untuk menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. Semakin mereka merasa dekat dengan Tuhan, semakin mereka tahu bahwa mereka tidak berhasil mendekati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan sosok yang gampang didekati. Mendekati Tuhan butuh anugerah. Satu hal yang saya bersyukur Tuhan izinkan kami untuk berlibur, bisa membawa anak-anak ke Bali. Dan dua anak saya yang belum pernah ke sana selalu berkomentar, kenapa banyak sekali patung di sini? Kenapa banyak sekali sesajen di sini? Karena mereka berusaha untuk mencari Tuhan. Dan anak saya yang nomor satu komentar, bukankah Tuhan sudah datang kepada kita? Bukankah Yesus sudah datang kepada kita? Dan saya mengatakan itulah sesuatu yang kamu perlu beritahukan kepada mereka. Saudara-saudara, Allah menempatkan kita di dalam dunia ini dengan maksud. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur.
Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan di mana kita bisa mengatakan saya ada di sini karena kebetulan. Kenapa? Karena Allah menempatkan kita dengan maksud. Apa maksud Allah? Supaya semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Bukan melihat kita, bukan melihat kecantikan kita, bukan melihat kehebatan kita, melainkan melihat cahaya yang kita tampilkan. Ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia hari ini yang sangat akrab dengan istilah selective hearing. Pernah dengar istilah itu, saudara-saudara? Salah seorang jemaat saya punya anak yang memiliki keadaan di mana dia membutuhkan alat bantuan untuk mendengar. Saudara, anak ini sangat nakal dan mamanya mengeluh kepada saya. Saya susah sekali mengendalikan anak ini. Kenapa? Karena setiap kali saya kasih tahu, dia akan dengan sengaja mematikan alat dengarnya. Supaya dia tidak dengar mamanya ngomong apa, mamanya ngomel apa, dia langsung matikan alatnya. Tanpa mamanya tahu. Dan saudara, ketika mamanya menyadari, dia gak bisa ngapa-ngapain karena itu alatnya dia. Saudara, berapa banyak dari kita yang menikmati punya selective hearing aid. Ketika kita mendengar Tuhan menegur kita, apa yang kita lakukan? Switch off. Ketika kita mendengar suara Tuhan ada di dalam hati kita, apa yang kita lakukan? Matikan. Ketika kita mendengar kalimat dari Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan, renungan kita pagi, mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Berusaha untuk menutupi, besok ya Tuhan, lusa ya Tuhan, tahun depan ya Tuhan, kalau saya ingat. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan menggunakan selective hearing. Jangan menggunakan filter. Jangan menggunakan hal-hal yang dapat menutupi cara Tuhan berbicara kepada kita. Saya bukan penggemar drama Korea, saudara-saudara. Tapi berapa hari ini anak saya mulai memperkenalkan, yuk kita nonton satu drama ini, serial Korea. Nonton 3 episode, saudara-saudara. Dia menanyakan satu kalimat, kenapa perempuannya wajahnya sama? Semua wanitanya mukanya mirip, serupa. Apa jawabannya? Mereka operasi yang sama gitu kan. Mereka kemungkinan operasi plastik yang sama. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang dunia ini, saudara, dunia memiliki kriteria. Dunia memiliki cara. Dunia memiliki konsep tertentu yang membuat kita bisa bingung. Yang mana ini? Karena semua kelihatannya sama. Itu sebabnya saudara, Yesus mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena cara itu akan menentukan bagaimana kamu bersikap kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah consider carefully. Bukan sekedar menggunakan kata consider, tetapi ada tambahan kata carefully. Artinya apa? Teliti sebelum membeli. Perhatikanlah baik-baik. Karena apa yang kamu miliki akan diambil. Apa yang kamu anggap ada itu juga akan diambil daripadanya. Kenapa? Allah akan mengatakan yang kamu pikir kamu punya, sebetulnya bukan punyamu. Kamu pikir kamu punya, tapi itu adalah sebetulnya titipan dari Tuhan. Saudara, itu sebabnya lampu, ilustrasi yang menarik. Karena lampu tidak pernah mengambil kemuliaan pada dirinya sendiri. Ketika lampu itu dinyalakan, panas itu akan mempengaruhi lampu itu sehingga lampu itu menjadi hitam, menjadi kusam. Lampu itu tidak pernah mengeluh. Dia memberikan tugasnya dan ketika dia sudah menjadi jelek, apa yang dilakukan oleh pemiliknya?
Kalau nggak dibersihin, dibuang, diganti yang baru, saudara-saudara. Saudara, tetapi lampu itu menjalankan fungsi dan tugasnya. Yesus memberikan perumpamaan lampu untuk mengingatkan Anda dan saya punya fungsi, punya tugas untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ilustrasi yang kedua, perumpamaan yang kedua. Masuk di dalam pasal yang ke-11, saudara-saudara, Injil Lukas, kita masuk di dalam sisi yang berbeda dari perumpamaan ini. Kenapa? Karena Lukas pasal yang ke-11, ketika kita membaca ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36, ini adalah sebuah kelanjutan dari bagian Alkitab yang mengatakan tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? Tanda Yunus adalah ketika dia 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Yesus pun akan demikian juga. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin katakan di sini adalah sekali lagi dia bicara tentang lampu, tetapi dia tidak berbicara tentang barang lampunya. Dia berbicara tentang hakikat cahayanya. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Anda tahu gantang? Tempat air, tempat minyak. Yang kalau orang Jawa ngomongnya gentong. Saudara-saudara ya, itulah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya adalah terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara-saudara, perumpamaan ini berbicara tentang lampu, tapi bukan lampu, barang lampu, bicara tentang mata sebagai pelita tubuh. Apa arti mata? Saudara-saudara, di dalam bahasa Arab, mata itu menggunakan kata ain. Dan saudara-saudara, cahaya mata dalam bahasa Arab itu adalah nur ain. Anda pernah dengar kata itu nur aini? Dalam bahasa Indonesia kita kenal kata hati nurani. Mata orang yang hidup beda dengan mata orang yang mati. Kalau orang mati dilihat ada bola matanya, tapi tidak ada cahayanya. Saudara, Yesus menggunakan perumpamaan ini. Di dalam pemahaman matamu menyiratkan cahaya. Berbicara tentang nurani yang ada di dalam hidupmu. Hidupmu yang dikuasai Tuhan akan terpancar di dalam segenap keberadaannya. Kalau hidupmu memiliki cahaya dari Tuhan, maka kebangkitan Kristus akan terpancar melalui hidupmu. Hari ini kita merayakan tahun yang baru. Baik tahun baru nasional Masehi maupun tahun baru Cina, saudara-saudara. Ya, bukan kebetulan hari ini kita masuk dalam tahun yang baru. Apa yang biasa kita lihat kalau memasuki tahun yang baru? Apa yang biasa kita dengar kalau orang itu merayakan tahun yang baru? Ada yang tahu? Anda bisa menebak? Semalam saya mengirimkan message kepada teman saya selamat tahun baru. Dan dia membalas, Pak, di sana juga merayakan Chinese New Year? Saya bilang hanya di beberapa suburb. Apa tandanya kalau merayakan Chinese New Year? Anda akan mendengar fireworks. Saya pernah tinggal di Doncaster, saudara, dan ketika masuk tahun baru, Anda mendengar fireworks di belakang. Di Box Hill juga ada fireworks yang pasti akan dipancarkan. Saudara, fireworks itu menandai tahun baru, bukan? Baik Januari maupun yang sekarang kita rayakan. Mengapa orang merayakan tahun baru dengan fireworks?
Karena itulah pancaran cahaya pengharapan tahun. Itulah pancaran harapan masuk di tahun yang baru. Sukacita, kebesaran, dan sesuatu yang memancarkan kemuliaan. Pertanyaan untuk kita hari ini. Sebagai orang percaya, fireworks macam apa yang kita tampilkan? Setiap tahun fireworks itu punya tema, gitu kan? Ada temanya Y2K ketika masuk tahun 2000. Ketika berapa tahun yang lalu temanya adalah eternity, gitu kan? Saudara, kalau Anda diberikan tema untuk hidup Anda memasuki tahun yang baru, apa temanya? Hidupmu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya adalah terang, sama seperti apabila pelita itu menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara, adakah hidup kita sudah diubah oleh Tuhan? Adakah terang kebenaran dan kebesaran Tuhan itu mengubah kehidupan kita? Setiap kali masuk tahun yang baru, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menilai dan menguji hidup kita dalam terang kebenaran Allah. Ketika Allah dan kebenarannya bersinar di dalam kehidupan kita, maka itulah saat Allah dimuliakan. Dan itulah panggilan kita. Itulah keberadaan kita. Sudahkah Allah dinyatakan melalui kehidupan kita? Adakah hidup kita sungguh-sungguh menghadirkan kebesaran Tuhan? Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gentong, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Cahaya siapa? Yang orang lain lihat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang terus bersinar, memberikan kepada kami terang untuk kami bagikan di dalam kehidupan ini. Bapa, di dalam tahun yang baru ini, kami membuka diri kami. Kami membuka setiap kami sebagai kitab yang terbuka di antara kami. Sebagai hidup yang terpancar, memancarkan Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Tolong kami, ajar kami, supaya kami tidak membanggakan diri, tetapi kami boleh mensyukuri untuk hidup yang kami sudah lalui, dan kami mengarahkan mata kami kepada tahun yang baru, hidup yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, nyatakan hidup-Mu melalui kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan Let Others See Jesus in You. Nyatakan Yesus dalammu, dari nyanyian pujian nomor 195. Di dunia yang penuh cemar, di antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, supaya Kristus nyata di dalammu. Mari kita pujikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar,
nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh untuk jemaat. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.